Cek. Ya, halo semuanya. Di video ini gue mau bahas materi penalaran logis. Di mana materi ini secara fundamental dia masih sangat berhubungan dengan logika sebab akibat ya. Jadi masih berhubungan dengan antecedent sebagai sebab gitu. Dan juga konsekuen sebagai akibatnya. Ya, bisa dibilang materi ini mungkin cukup sulit gitu. Tapi di sini gue mau coba buat menyampaikannya sesederhana mungkin gitu. Dimana bagian terpenting dari materi sebab akibat ini sebenarnya adalah bagaimana caranya kita menentukan mana sih hubungan yang setara gitu antara antecedent dan juga konsekuennya. Nah, di sini gue ada pertama ada pernyataan asli nih. Gue mau ngasih sebuah contoh di mana premisnya adalah setiap kali saya melakukan yoga, saya merasa tenang. Nah, berarti kalau kita simbolkan yoga ini sebagai P, yaitu antecedent, penyebab awal, dan dampaknya merasa tenang gitu. Nah, ini bisa kita simbolkan jadi Ki. Ya, jadi tenang ini adalah konsekuen gitu, atau akibat dari setiap kali saya melakukan yoga. Atau sederhananya yoga memberikan jaminan ketenangan gitu. Dimana ini kalau kita bisa bilang ini adalah hubungan implikasi jika P maka Q. Nah, kemudian nih ada versi lainnya gitu. Jika saya merasa tenang, jadi kita reverse, kita balik nih. Jika saya merasa tenang, maka saya melakukan yoga. Atau kalau kita gambarin berarti tenang atau Qi gitu berimplikasi pada saya melakukan yoga atau P. Apakah ini setara gitu? Apakah ini punya makna yang sama dengan pernyataan bahwa setiap kali saya melakukan yoga gitu, P, jika P, maka saya merasa tenang gitu atau Qi. Ya, ini adalah pernyataan yang tidak setara. Bisa jadi kan apa namanya? eh hal lain gitu. Ada hal lain yang bisa menyebabkan kita itu menjadi tenang. Bisa jadi kita ibadah gitu, berdoa. Bisa jadi mendengarkan musik gitu. Atau mandi gitu kan, itu bisa bikin tenang tuh. Jadi ini adalah pernyataan yang enggak valid. Artinya tidak pasti benar gitu. Nah, kemudian nih ada versi lainnya lagi. Eh, jika saya tidak melakukan yoga, maka saya tidak merasa tenang. Berarti tidak yoga atau dia adalah negasi dari P, bentuk yang berlawanan dari P, implikasinya saya jadi tidak tenang atau negasi Q. Apakah ini setara dengan pernyataan awal bahwa jika P maka Q, kemudian jika negasi P maka negasi Q? Ya, ini juga tidak setara gitu. Atau tidak valid. Dimana kan eh kalau kita tidak melakukan yoga bukan berarti kita tidak akan tenang gitu. Karena banyak hal lain juga yang mungkin bisa memberikan ketenangan. Bisa juga misalkan dengar kicauan burung gitu. Atau ada juga yang senang ketika dia night riding gitu, motoran malam. Jadi ini juga nggak valid. Jadi bukan berarti ketika antecedennya tidak terjadi, maka konsekuennya juga nggak akan terjadi. Nah, ini tidak setara. Yang artinya eh, belum tentu benar. Nah, ini ada versi terakhirnya gitu. Jika saya tidak merasa tenang, maka saya tidak melakukan yoga. Berarti kalau kita gambarin, tidak tenang itu adalah bentuk negasi atau berlawanan dari Ki, maka tidak melakukan yoga atau negasi dari P, negasi dari antecedennya, tidak yoga. Apakah ini valid gitu?
berdasarkan pernyataan awal, ya benar. Ini adalah pernyataan yang valid gitu. Jadi ketika konsekuen atau akibatnya tidak terjadi, ya berarti antecedennya itu juga nggak terjadi gitu. Mungkin kalian masih ingat gitu, pernyataan bahwa semua orang Bandung adalah orang Indonesia gitu. Artinya Bandung, jika saya orang Bandung, maka saya orang Indonesia kan. Sederhananya gitu kalau kita gambarin kuantor universal itu jadi hubungan implikasi jika P maka Q gitu. Jika saya orang Bandung adalah P, maka saya orang Indonesia gitu. Maka kan eh, kalau kita lihat versi terakhir gitu, berarti kan jadinya jika saya bukan orang Indonesia, maka saya juga bukan orang Bandung. Nah, itu kan valid kan? Gitu. Nah, ini yang disebut dengan kontraposisi. Di mana kontraposisi ini, nah inilah yang disebut sebagai kontraposisi atau bentuk lain yang ekuivalen atau setara dengan implikasi jika P maka Q. Gitu. Nah, di sini gue mau ngasih contoh lain untuk kalian lebih paham. Di sini ada pernyataan aslinya. Jika saya di kelas matematika, berarti hari ini saya berada di sekolah. Atau kalau kita gambarin, jika saya di kelas matematika ini sebagai P, berarti hari ini saya berada di sekolah atau Q gitu. Jika P maka Q. Nah, di sini gue mau ngasih 3 versi lain gitu. Dimana kalian bisa tebak mana yang menjadi pernyataan yang kontraposisi atau setara dengan pernyataan awal bahwa jika saya di kelas matematika, berarti hari ini saya berada di sekolah gitu. Nah, yang pertama nih, jika hari ini saya di sekolah, berarti saya berada di kelas matematika. Kemudian yang kedua, jika hari ini saya tidak di sekolah, berarti saya tidak berada di kelas matematika gitu. Terus kemudian yang ketiga, jika hari ini saya tidak di kelas matematika, maka saya tidak berada di sekolah. Mana dari ketiga pernyataan ini yang setara atau mengikuti pernyataan aslinya gitu. Punya hubungan yang valid dengan premis bahwa jika saya di kelas matematika, berarti hari ini saya berada di sekolah. Ya, yang valid adalah pernyataan yang kedua gitu. Tapi kita coba nilai dulu 1 dan 3, kenapa sih mereka itu bisa salah gitu. Coba kita lihat. Jika hari ini saya di sekolah, jadi ini bentuk pembalikannya ya, tanpa dinegasikan. Jika hari ini saya di sekolah, berarti saya di kelas matematika. Apakah ini memberikan jaminan bahwa ketika saya di kelas pasti ada di kelas matematika? Nah, kan enggak juga kan. Bisa jadi ketika saya lagi di sekolah ya lagi di kelas bahasa atau di perpustakaan atau juga mungkin lagi di kantin gitu. Jadi pernyataan bahwa saya di sekolah itu belum tentu benar atau belum tentu memastikan bahwa saya ada di kelas matematika gitu. Begitupun pernyataan 3. Jika hari ini saya tidak di kelas matematika, jadi nggak di kelas MTK nih, maka saya tidak berada di sekolah. Nah, ini juga sama gitu. Ketidakadaan kita di kelas matematika itu kan nggak memberikan jaminan bahwa saya juga tidak berada di sekolah gitu. Bisa jadi saya di tempat lain gitu. Di tempat yang bukan kelas matematika tapi tetap di sekolah. Jadi belum tentu benar. Berbeda dengan pernyataan 2 nih. Jika hari ini saya tidak di sekolah nih, jadi lagi nggak di sekolah, berarti saya tidak di kelas matematika. Nah, ini kan pasti benar kan? Orang hari ini saya nggak di sekolah gitu. Maka dapat dipastikan bahwa saya juga tidak berada di kelas matematika. Nah, ini juga merupakan bentuk
kontraposisi atau bentuk yang setara dengan pernyataan awal bahwa jika saya di kelas matematika, maka hari ini saya berada di sekolah.